Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bapak dosen Ahmad Lutfi Ramdhani selaku dosen pengampu mata kuliah Visualisasi Data dan Informasi. Di sini saya dan teman-teman saya kelompok satu ingin merepresentasikan hasil tugas kami di mana berjudul analisis perilaku pengguna dan tren kategori tempat di New York berdasarkan data check-in. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian pre-processing data, yang dimana sebelum kita melakukan visualisasi data, tentunya kita harus melakukan pre-processing data. Yang bertujuan untuk apa? Bertujuan untuk raup supaya menjadi bentuk yang dapat lebih dipahami. Nah, dataset yang digunakan bersumber dari Pegel, yaitu data check-in di New York. Nah, pada dataset ini yang digunakan terdapat 8 variabel yang dijelaskan pada tabel berikut. Ada di laporan kelompok kami. Nah, yang pertama ada variabel user ID. Ini keterangannya ID pengguna yang melakukan check-in pada lokasi tertentu. Yang kedua ada venue ID. ID venue untuk setiap tempat yang dikunjungi. Yang ketiga ada venue kategori ID. Keterangannya untuk ID ini untuk kategori tempat. Nah, yang keempat ada venue kategori yang dimana ini nama kategori tempatnya. Nah, yang kedua latitude. Nah, ini adalah latitude lokasi tempatnya. Nah, yang kelima ada longitude. Ini untuk lokasi tempatnya juga. Yang ke 6, yang ke-7 ada time zone offset. Yang ini keterangannya perbedaan waktu tempat check-in dalam menit. Yang terakhir 8 ada UTC timestamp, di mana waktu check-in dalam format timestamp. Nah, pertama kita mengimport library. Library yang akan digunakan itu sampai pada Seaborn Network File. Nah, yang dimana pandas ini kita gunakan untuk mengupload dataset. Yang kedua, kita mengupload dataset dengan fungsi pandas ini. Nah, kita akan melihat sekilas dengan dataset ini dengan fungsi head, terus info, dan juga describe. Nah, yang ketiga, kita akan mengecek missing values dan duplicates. Nah, kode yang kita di tagging missing value ini, kita menangani nilai yang tidak ada, dan kita menduplikat dalam dataset. Nilai kosong di setiap kolom pertama-tama dihitung dengan menggunakan data is null sum. Nah, kemudian akan dihapus dengan dropnya digunakan untuk menghapus kolom yang memiliki nilai kosong lebih dari 20%. Nilai kosong pada kolom numerik diisi dengan nilai median menggunakan fill net. Ya, dan nilai kosong pada kolom kategorikal diisi dengan modus yang merupakan nilai yang paling sering muncul untuk memastikan bahwa data tidak memiliki redundansi. Baris duplikat dihapus dari dataset menggunakan drop duplicates. Nah, yang keempat adalah convert data type. Dan di mana convert data type ini untuk melihat apakah dataset ini memiliki kolom timestamp, dan jika ada, nilainya diubah menjadi format data type menggunakan fungsi pandas to data type, datetime dari library pandas. Nah, yang kelima, kita menggunakan feature engineering yang dimana kita menambah fitur baru, menambah kolom baru dengan bernama day of week, yang mengandung nama hari, misalnya minggu dan rabu. Dari kolom tanggal dengan asumsi bahwa kolom ini ada dalam dataset. Yang kedua, kode untuk menambahkan kolom baru bernama kategori count yang mengandung total jumlah entry yang dimasukkan ke dalam kategori masing-masing menggunakan group by dan transform. Nah, yang keenam itu ada encoding variabel kategori count. Ini adalah untuk mengencoding kolom venue kategori. Metode pertama menggunakan label encoder dari sketchlearn untuk membuat kolom baru venue kategori encoded dengan label numerik untuk setiap kategori. Nah, yang ketujuh kita akan menormalisasikan dengan min-max scholar. Ini untuk normalisasi dengan latitude, longitude, dan time zone offset dalam dataset. Kode normalisasi ini untuk menggunakan min-max scholar dari library sketchlearn pre-processing. Nah, nilai minimum dan maksimum ini masing-masing kolom digunakan untuk mengubah nilai kolom tersebut dalam rentang 0 dalam interval 0 sampai 1. Nah, normalisasi ini membantu menstandarkan data numerik untuk analisis atau model pembelajaran mesin yang sensitif terhadap skala feature. Nah, yang ke-8 kita ada convert time column. Nah, yang dimana ini untuk menghitung kategori tempat terpopuler dan menunjukkan jumlah pengguna untuk jumlah pengguna unik per kategori. Jika ada kolom venue kategori popularitas,
dihitung dengan value counts. Selain itu, jumlah pengguna unik per kategori ditambahkan dengan group by dan non-view. Dalam kasus di mana kategori diwakili dengan kolom yang diawali dengan kategori popularitas dihitung dari nilai total untuk setiap kategori. Selanjutnya, untuk mengetahui jumlah pengguna unik, nilai ID max digunakan untuk mengidentifikasi kategori dominan untuk setiap playlist. Nah, yang kesembilan, kita melakukan correlation between variables menggunakan correlation matrix, yang dimana ini untuk menghitung hubungan antara variabel numerik dan dataset dengan memilih kolom bukti numerik menggunakan select data types, dan kemudian menghasilkan matriks korelasi menggunakan for. Nilai korelasi ini di setiap sel ditampilkan di peta warna dengan menggunakan image sama dengan true, dan peta warna flare digunakan untuk jelas hubungan antar variabelnya. Dengan melihat visualisasi ini, kita dapat lebih mudah memahami hubungan linear yang ada pada variabel antar variabel numerik dalam kumpulan data. Nah, yang selanjutnya kita akan menyimpan dataset yang telah dibuktikan ke dalam file CSV. Saya Novelia Dinda dengan NIM 122450104 akan melanjutkan presentasi hari ini. Untuk infografis, yang pertama adalah pertanyaan visualisasi tentang bagaimana distribusi lokasi tempat-tempat yang berbeda dapat direpresentasikan dalam dua dimensi menggunakan PCA. Jadi, PCA itu apa sih? PCA itu adalah Principal Component Analysis yang merangkum data lokasi menjadi dua komponen utama berdasarkan latitude dan longitude. Jadi, dalam konteks ini, PCA digunakan untuk mengurangi kompleksitas data lokasi tanpa menghilangkan informasi penting, sehingga pola dan distribusi lokasi menjadi lebih mudah dipahami. Dengan mengurangi dimensi, PCA menemukan kombinasi linear dari latitude dan longitude yang menjelaskan variabilitas terbesar. Nah, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat dalam visualisasi ini adalah visualisasi scatter plot yang menunjukkan hasil dari pembagian dimensi lokasi geografis ke dalam dua prinsipal komponen. Dalam plot ini, distribusi data menunjukkan pola hubungan antara berbagai lokasi berdasarkan posisi geografis pengguna. Lokasi ini memiliki banyak kesamaan dalam dimensi asli yang ditunjukkan oleh titik-titik yang berdekatan. Sedangkan lokasi yang lebih tersebar menunjukkan lokasi yang lebih berbeda secara geografis. Jadi dapat kita lihat komponen utama yang pertama itu di sini dan komponen utama yang kedua yang di sini. Nah, untuk visualisasi yang kedua adalah kategori tempat mana saja yang paling sering dikunjungi oleh pengguna. Jadi, untuk kategori yang kedua ini menunjukkan distribusi kategori tempat yang sering dikunjungi pengguna berdasarkan frekuensi check-in. Dari visualisasi ini, kita dapat melihat distribusi dari 10 kategori teratas, tempat yang paling sering dikunjungi dari pola tersebut. Juga kita dapat melihat bahwa identifikasi tren kunjungan dengan melihat kategori tempat yang paling sering dikunjungi untuk melihat perilaku pengguna perencanaan infrastruktur dengan mengembangkan layanan dengan kategori tempat yang sering dikunjungi. Nah, untuk visualisasi ini menggunakan bar plot yang menunjukkan 10 kategori tempat yang paling sering dikunjungi berdasarkan data yang telah di-encode pada kolom encoded kategori. Dengan menggunakan fungsi value count, kita dapat melihat jumlah kunjungan untuk masing-masing kategori dan kemudian melihat 10 kategori teratas yaitu ada home private, bar, office, subway, gym atau fitness station, train station, food and drink shop, park, and bus station. Jadi barcode yang dihasilkan menampilkan kategori-kategori tersebut di sumbu Y. Sedangkan kategori kunjungan jumlahnya itu ada di sumbu X. Yang menghasilkan bahwa kategori home itu kategori yang paling banyak dikunjungi, dilanjutkan oleh bar, habis itu ada office, dan subway. Sedangkan kategori seperti gym atau fitness center, coffee shop, dan food and drink shop merupakan jumlah yang cukup tinggi, yang menunjukkan masyarakat NYC atau New York City memiliki minat dan kebutuhan olahraga dan pergi mencari makan minuman di luar tempat umum seperti bus station, park, dan train station
dalam hari ini masih memiliki jumlah yang relatif rendah dibandingkan kategori lainnya. Untuk visualisasi yang ketiga adalah apakah ada pola tertentu yang muncul dari kunjungan berdasarkan hari dalam seminggu, serta kapan waktu puncak tempat kunjungan dalam sehari. Jadi kita dapat lihat dari visualisasi ini, kita dapat memahami jumlah pengunjung berubah dari waktu ke waktu. Biasanya pagi hingga malam hari adalah jam yang pola kunjungannya menunjukkan waktu sibuk atau sedikit kunjungan dalam hubungan antara aktivitas pengunjung dalam waktu tertentu, seperti makan siang setelah kerja, dan lainnya. Untuk membantu proses pengambilan keputusan, pola ini dapat divisualisasikan menggunakan line plot. Jadi visualisasi line plot ini digunakan untuk menunjukkan pola kunjungan berdasarkan jam, jumlah kunjungan terendah pada dini hari. Kemudian, mengalami kenaikan tajam yang mencapai puncak hingga pukul 12 hingga 13 siang. Grafik ini mengalami fluktuasi di sore hari hingga malam hari. Kemudian puncak tertinggi kedua ada di jam malam, yaitu jam 20 hingga 23. Secara keseluruhan, pola ini memberikan gambaran tentang waktu sibuk yang digunakan untuk merencanakan kegiatan yang efektif berdasarkan jumlah kunjungan tertinggi. Dan untuk visualisasi keempat dan kesimpulan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Dedemita Loka dengan NIM 122450047. Di sini saya akan menjelaskan untuk pertanyaan visualisasi keempat, yang dimana pertanyaannya adalah apakah waktu mempengaruhi pengguna dalam mengunjungi lokasi tempat dalam dataset. Di sini tentunya waktu itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku kunjungan pengguna, di mana pada grafik pertama itu dengan jelas menunjukkan fluktuasi jumlah kunjungan pada setiap hari dalam seminggu. Hal ini mengindikasi bahwa ada hari Jumat dan Sabtu yang lebih populer dibandingkan hari lainnya. Grafik kedua memperkuat pertanyaan ini dengan menunjukkan perbedaan yang mencolok antara jumlah kunjungan pada hari kerja dan akhir pekan. Dari hasil visualisasi ini, kita dapat menjelaskan terkait waktu baik dalam skala harian maupun mingguan, merupakan faktor yang penting dalam menentukan jumlah pengunjung, di mana pola kunjungan yang tidak merata menunjukkan bahwa ada faktor-faktor eksternal seperti jadwal kerja, hari libur, atau acara khusus yang mempengaruhi keputusan pengguna untuk mengunjungi lokasi tersebut. Dengan kata lain, waktu menjadi semacam ritme yang mengatur pola kunjungan pengguna. Maka dapat disimpulkan bahwa wawasan penting tentang distribusi spasial lokasi, kategori tempat yang sering dikunjungi, dan peta kunjungan berdasarkan waktu diperoleh dari analisis ini. Strategi pemasaran, pengelolaan layanan publik, perencanaan transportasi, dan optimasi infrastruktur kota adalah beberapa tujuan yang dapat digunakan dengan data ini. Dengan memahami tren dan pola kunjungan ini, pengelolaan sumber daya dapat ditingkatkan yang berdampak positif pada pertumbuhan kota dan juga kualitas hidup masyarakat di New York City. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.